sorbana palit palit naka Cimalaya Akang Haji sumangga calik calikna saaya aya. Betul itu Sundanya, betul. Kasok pondok, kasok panjang, kasok nangaroyom kajalan, kajen sono, kajen heman, ente sae ngobrol di jalan. Makasih. Masjid gampil, bangun musola kecil, sebab patimban wonge sugih-sugih. Tapi yang repot adalah memakmurkan masjid, itu yang jadi PR kita bersama. Masjidnya mewah, magrong-magrong, maghrib si petengan. Barang anak singadan bocah cilik durung sunatan. Karunya atuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akbar, Akbar. Bareng dudu bocah cilik sing adan, waya subuh sing adan bakakung. Suarane ampeg, gigine tinggal 2. Adanya sambil nalangsa, Bu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya 'alas shalah. As-sholatu khairum minan naum. Bareng azane rampung bah kakung tingak tingu ku iki masjid sepi nemen ya. Akhirnya si nambi puji-pujian. Ngapunten Kiai, di dia aya puji-pujian tuh. Wah, tetanggi kula NU kabeh nang kene. Mbak Kakung puji-pujian seraya nunggu jamaah. Puji-pujian sampai jam 5:15. Tetep langkah sing mangkat. Akhirnya gue puji-pujian berubah jadi pengumuman. Saudara, saudara, ngangger dinten 5 menit maning ora gelem padat berangkat. Aku pan sholat dewek. 3 menit kemudian alhamdulillah anak sing mangkat. Sing mangkat cuman sabelindi. Pada Mbah Kakung. Akhirnya masjid gede mewah magrong-magrong jamai mung kalih kaki-kaki kabeh. Yang baru dateng takon kalau sing lagi puji-pujian. Kajine. Kaji Kosim. Gede neng masjid sepi namanya. Anu kunaon niki masjid gede deneng jamaah laka ya. Anu nang apa Kaji Kosim? Kaji Kosim ngejawab, ya lo kena domong iki masjid mung duweke aku karo sampean. Oh jadi ke masjid deh duweke aku karo sampean Kaji Kosim. Lah terus ke harapan kepi menang kerja mahlah Kaji Kosim. Kaji Kosim jawab, ora usah bingung, gampang iki ngesuk masjidnya didol bae. Gimana? 1 jam deh. Saya nggak berani Bu. Orangnya sini gede-gede, apalagi dekat pelabuhan. Pelabuhan Patimban. Ya Mbak Putri kunaon? Oh iya Mbak Putri. Sudah asar neng tuh diingetin nama yang tua. Hatur nuhun Mbah Nini ya Allah. Mbah Nini mau kemana Mbah Nini? Subhanallah. Oh mau ambil wudhu, semangga, semangga. Hati-hati tuh sampai anak orang jangan diinjek ya. Oh, subhanallah nganggo tapi. Ya sandalnya ucul kabeh Mbak Putri.
Katanya tos kenal mumpuni tapi di TV. Itu bukan kenal, namanya numpang lewat, Mbah. Ya Allah. Jare kenal tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil fatih lima uhliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Bismillahi ma sya Allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya Allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya Allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya Allah la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadaratal mukhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatidz wal ustazah yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada akhinal kiram, panjenenganipun Romo Kiai Nurul Bayan Ambari SPD selaku Tanfidiyah MWC Nahdlatul Ulama Kecamatan Pusaka Nagara yang kami hormati dan yang kami cadong barokah doanya. Wabil akhos kepada akhinal kiram, panjenenganipun Romo Kiai Misbahul Munir yang kami hormati dan yang kami cadong barokah ilmunya. Wabil akhos kepada akhinal kiram, panjenenganipun Bapak Kiai Haji Ra'ab, Bapak Kiai Haji Qasim Wakil yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada sadayakna para kiai, para ajengan, para ukhtinal karimah, para ibu nyai yang tidak bisa kami sebut asmo karimnya, tidak mengurangi rasa ta'zim kami yang kami cadong barokah ilmu dan yang kami taati fatwa dan juga dawuh-dawuhnya. Wabil akhos kepada forum komunikasi pimpinan Kecamatan Pusaka Nagara, wabil akhos kepada Bapak Haji Tony SPD MSI beserta ibu yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada Bapak Kapolsek dari sektor Kecamatan Pusaka Nagara beserta anggota. Wabil akhos Bapak dan Ramil atau yang mewakili dari Koramil Kecamatan Pusaka Nagara yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada panjenenganipun Bapak Syahroni selaku anggota DPRD Kabupaten Subang yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada aparatur pemerintah desa Patimban. Wabil akhos kepada Bapak Kuwu, panjenenganipun Bapak Kepala Desa Patimban, Bapak Haji Darpani Taufik SOSI yang kami hormati dan yang kami muliakan beserta ibu dan juga beserta perangkatnya, nyata seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Ketua Kemde, Bapak Ketua BPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT di Desa Patimban yang kami hormati dan yang kami muliakan. Moga-moga Pak Kuwu atas berkat wasilah pangkat menjadikan manfaat dan nambahin maslahat. Amin Allahumma ya Rabbal alamin. Wabil akhos kepada Ketua Panitia Penyelenggara dan keluarga besar Panitia Pembangunan Masjid Al Muhajirin, mudah-mudahan seluruh keluarga besar panitia selalu ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wabil akhos kepada Tanfidiyah Surya Nahdlatul Ulama Ranting Patimban, wabil akhos kepada Muslimat Nahdlatul Ulama, Fatayat Nahdlatul Ulama, keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor, rekan-rekan Banser Ibnu IPPNU, remaja-remaji Ikatan Jamaah Musola Masjid di Desa Patimban yang kami muliakan. Tak lupa kepada seluruh para agnia, para donatur yang mudah-mudahan seluruh keluarga besar dermawan dan donatur diberikan sehat panjang umur yang manfaat yang barokah, sumrambah kepada kita para jamaah. Amin Allahumma.
yang berdiri ngadeg muga-muga imannya kanti jejeg, yang pada calik duduk lenggah gelasah, yang ahli ibadah, yang lagi sakit muga-muga ilang sakite, yang lagi meriang ilang meriange, yang lagi wudunen ilang wudune, yang lagi lara mata ilang larane, dikasih sehat walafiah, diberikan ghirah semangat ibadah. Sadayana santriwan santriwati, jombloan jomblowati, mbah kakung mbah putri, nu prawan prawan muga-muga cepet payu laki, yang joko joko bujang bujang payu rabi, yang duda randa enggal ulih ganti, nu tua tua moga-moga cepet enggal dapat rejeki, enggal angkat haji Allahumma. Sadayana para bapak haji, bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat wa'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu ala nabi Muhammad. Gusti Allah ngendikaken innal insana khuliqa halu'a. Sebenarnya manusia iya makhluk yang sukanya ngeluh. Dikasih panas ngarsula, dikasih hujan juga ngarsula. Giliran dikasih hujan nama panas katanya hujan poyan alias udan ketrek. Sembarangan pisan ia menungsa, panas benter jawah kabeh nikmatnya Gusti. Yang pada kepanasan hari ini insya Allah seluruh penyakitnya diangkat karo Gusti Allah. Deleweran keringete sampai blobor celake, mudah-mudahan ikut blobor kabeh dosane. Amin Allahumma. Hapunten pisan Pak Camat, abi tiasa bahasa Sunda, tiasana salit-salit wungkul. Jadi bahasana iya ngaji sama warga Patimban kira-kira pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa Indramayuan, pakai bahasa Sunda, apa mau pakai bahasa Inggris? Bahasa Inggris. Banser sama santri nantang perkara. Katanya saya disuruh pakai bahasa Inggris. Oke lah kalau begitu. Glory to be Allah subhanahu wa ta'ala, the God who created human being and teaches them language, which has given guests also we can get together on the dusun galian our beloved. May peace be always on the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala, the noble human being and teacher of all people, who follow his teaching and consistently progress Islam. May we belong to the followers to get syafaat fi dini fi dunya hatal akhirah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sampean amin amin emang tahu artinya? Berhubung nggak tahu artinya, iya bahasa Inggris mumpuni juga mung-mungan, jadi bahasanya campur sari mawon ge. Ge. Cek suara sebelah kanan. Assalamualaikum. Sampai pojok masjid halo. Masih sadar? Alhamdulillah. Kebagian snack mboten? Ora kebagian. Mulane mangkate sing gasik. Gasik tetep ora kebagian snack. Muga-muga rezekinya tetep barokah. Sebelah kiri sampai belakang. Assalamualaikum. Ngaji sama warga galian kira-kira selesai pragat jam berapa? Jam berapa? Jam 5 sore. Masya Allah. Nek pragate jam 5 sore, sholat asare jam berapa? Setengah 6. Ya Allah. Munggah kula jam setengah 3 pragate jam 5 sore. Berarti ngajine rong jam setengah. Gue ngundang apa ngontrak Bu? Pak Kuwu di desa Patimban onten mubalik-mubalighah ceramah sampai 2,5 jam onten. Senyumnya Pak Kuwu mencurigakan. Nek jawabe onten ketara ngapusi mumpuni, jawabane mboten kuatir ngesuk ora dipilih maning. Saya tanya sama Kiai, ngapunten Kiai, di Kabupaten Subang aya Kiai ceramah sampai 2,5 jam aya? Aku takon Kiai nek, kalau Kiai nggak mungkin ngapusi, nggak mungkin bohong. Tak takon karo sebelah kanan. Assalamualaikum. Nang Patimban anak Kiai ceramah 2,5 jam anak.
Anak. Oh, kiai siapa gue? Nyong. Mumpuni. Ngaji sampai rong jam setengah. Mudah-mudahan tidak terjadi halangan satu apa tansah gawa manfaat barokah gawa masalah kago KB warga masyarakat pusaka negara. Amin Allahumma amin Allahumma. Gusti Allah ngendikaaken 1 tahun ada 12 bulan, tapi di antara 12 bulan aya 4 bulan nu istimewa. Apa niku 4 bulan sing istimewa? Pertama bulan Zulqaidah, yang kedua bulan Zulhijjah, yang ketiga bulan Muharram. Itu 3 bulan yang istimewa gandengan. Yang satu istimewa tapi rada misah dewekan, misah sorangan. Bulan apa? Nyaeta bulan Rojab. Ramadan nangarep dewek banter salah. Paku di desa Patimban kalau nyebut Rojab itu maaf ya, Rajab apa Rejeb? Rajab. Pantesan aku ngomong jawabannya madon. Kalau Ramadan ikut sayyidus syuhur, bulan rajanya bulan. Tapi kalau 4 bulan nu istimewa nyaeta bulan Dzulqaidah, yang kedua bulan Dzulhijjah, yang ketiga bulan Muharram, dan yang keempatnya bulan Rajab. Ramadan. Nangarep dewek tapi salah. Rajab adalah ulang tahunnya sholat. Kalau Rajab ulang tahunnya sholat, maka pertinyi ini di tahun ini berapakah umurnya sholat? Ternyata sholat punya umur. Di tahun ini sholat telah berumur 1402 tahun. Itulah umurnya sholat. Kok bisa ketemu ngitung 1402 tahun? Bagaimana cara ngitungnya? Ternyata Kanjeng Nabi melaksanakan Isra dari Masjidil Haram Mekah menuju ke Masjidil Aqsa Palestina, dan menjalankan Mi'raj dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratil Muntaha, langit di atasnya langit. Ternyata tercatat pada tahun 621 Masehi. Sekarang tahun 2023 Masehi, dikurangi 621 Masehi, maka di tahun ini sholat berumur 1400 tahun. Berarti sholat sudah berumur tua. Tapi kenapa yang berumur tua malah kadang gak sholat? Anak nanggalian wong wis tua tapi ora sholat. Anak Oke. Seur. Angkat orang angkat. Maaf punten nuwun sewu. Ibune sholat Gusti Allah ora untung, bapane ora sholat pun Gusti Allah ora rugi. Tapi sholat iku bukan masalah untung rugine Gusti Allah, tapi sholat iku menungsane sing butuh Gusti Allah. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ternyata rahmat karunia nih Gusti Allah diberikan kepada manusia, nek dibandingkan karo banda singkulan jenengan kumpul-kumpulna, tentu lebih banyak rahmat lan karuniane Gusti. Kita lahir wis dalam keadaan sugih, mau paku wis cerita Patimban niki keturunane kolong merat, Patimban iki keturunane pejabat,
patimban iki keturunane wong sugih. Kita lahir nang alam dunya kullu mauludin yuladu alal fitrah. Wis kadane apik sugih, buktinya ta saking sugih dinaiki pangambungna panjenengan irunge bisa ambekan, mangsluk metu ora majek orang bayar, mata bisa keyip-keyip orang mawin dadak nyeklek saklar. Sugih ora? Sugih ora? Sugih. Tangane si kena ditekuk, sikile si kena ditekuk, ini tangan kaki bisa ditekuk, ditekuk kon lakoni sujud. Coba nek Gusti Allah maringi kemiskinan karo menungsa, lahir nang alam dunya tangan ora kena ditekuk, sikil nggak bisa ditekuk. Kalau sampai tangan sikil ora kena ditekuk, maaf, bapane rumah tangganan manuke nganggur. Sampean guyu maksudnya apa? Ini bukan lagi cerita jorok, tapi at-tafakkaru sa'atan khairum min alfi raqatin. Wong gelem mumet mikir sesaat lawih apik ketimbang salat sunnah 1000 rakaat. Ayo takjak mumet bareng-bareng. Halo. Halo. Anak kewan arane kemreki. Ibu tahu kemreki? Kemreki iku ponakane tengu, dulure kami tetep, adine kemreki. Ora satakon kemreki anake sapa. Anak kewan arane kemreki, kewan cilik. Lah nang Cilacap anak kemreki, nang Subang anak kemreki. Berarti kemreki dina-dina manak. Nek kemrekine manak berarti kemrekine meteng. Nek kemrekine meteng sepira gede bolongane nglebokna ora kesasar. Lah kok kemrekine meteng berarti anak kemreki lanang, anak kemreki wadon. Nek anak kemreki lanang, anak kemreki wadon mungkin anak kemreki gelem selingkuh dean. Sing tak pikir lah kemreki kok meteng, padahal uripe kadang nang kelek. Lah kok napas ambekan? Nek kemrekine ambekan berarti kemreki diwe rejeki. Nek kemreki duwe rejeki berarti kemreki ora keliwatan entuk rahmati Gusti Allah. Lah menungsaken bentuknya lebih sempurna ketimbang kemreki, berarti lebih sugih ketimbang kemreki. Dikasih rahmat lebih akeh ketimbang kemreki. Lakuana menungsa ora gelem salat berarti kalah karo. Maaf ya Kiai, Pak Camat, Pak Ku, Pak Dewan, Bu Nyai, iki nembeana dalam sejarah arane Kiai dipege nembeana. Saya nggak pernah pakai skincare, Bu. Kenapa? Eman-eman pakai skincare. Berobat larang-larang ngaring dokter kecantikan. Wis putih gone muti nang nganti tahunan, sekali ireng nang gone galian. Iki pengajane wayah lebar duhur, tapi panggungnya madep selatan. Tetap mumpuni ke dijemur dipege Bu judule. Tapi ya apa-apa lah, ikhlas. Kula dijemur jenengan ya dijemur. Cuma hasilnya beda, jenengan dijemur ulih berkah pahala, mumpuni pahala ya amplop sekalian. Guyonan. Salu ala Nabi Muhammad. Mulane wong cerdas karo wong pinter iku beda. Tak ulang. Pinter karo cerdas iku beda. Arane pinter iku karena dibentuk, pinter iku karena dilatih. Wong pinter iku sebab belajar, tapi arane cerdas iku sebab keadaan. Cerdas iku kondisional.
Wong nek tesih urip iku nembe bisa mikir pinter. Tak ulang. Wong nek tesih urip nembe bisa mikir pinter. Tapi nek wis mati nembe bisa mikir cerdas. Ora percaya ge tak takon karo sing isi urip. Assalamualaikum. Sebelah pojok sini. Halo. Masih ambekan? Ya berarti urip kabeh. Hanya memastikan saja ibu. Assalamualaikum. Kula dibantu bu. Antara ban bekas karo emas sekarung iku lebih larang ban bekas apa emas sekarung? Terima kasih saya udah dibantu. Ban bekas karo emas sekarung jelas esi lewih larang emas sekarung. Iku jawabane wong pinter. Tapi ana wong ora bisa berenang, ora bisa ngelangi kecemplung empang, gelagepan pan ketilem. Kon milih antara ban bekas karo emas sekarung, kira-kira lewih milih emas sekarung apa ban bekas? Nah, iku jawabane wong cerdas. Tak ulang. Wong nek tesi urip iku nembe bisa mikir pinter. Tapi nek wis mati nembe bisa mikir cerdas. Jelas dong ban bekas sama emas sekarung lewih larang emas sekarung. Tapi ternyata wong urip ora mung pinter, biasane licik. Licik ke wong esi urip kepingine ban bekasnya kecandak, emas sekarungnya digondol. Iku licik ke wong esi urip. Tapi kalau napas udah di tenggorokan, kalau napas udah sampai kerongkongan, alias menungsa wis mati nembe bisa mikir cerdas. Ternyata antara sholat karo banda dunya esi lebih penting sholate ketimbang hartanya. Antara ngaji kalau plesir-plesir healing lebih penting ngajine ketimbang plesir-plesirane. Tapi bisa mikir cerdas begitu bareng wis nglakoni mati. Ibu-ibu sing lagi nyusoni anaknya karo ngebatin. Oh, berarti ku sinang kuburan lagi padang geletak kayak arane lagi mikir cerdas. Wong nek wis mati nembe bisa mikir cerdas. Ternyata antara sholat karo banda dunya esi penting sholat ketimbang hartanya. Tapi bisa mikir begitu bareng wis ngelakoni mati. Maka tanggone Al-Quran wis diceritakan, ketika 1/4 jam ajal akan datang mencabut nyawa kita, muncul malaikat pencabut nyawa. Ternyata kita ngomong dan kita janji sama Gusti Allah, ya Allah mengkon dingin aja gugupan saya kayak aku ngene mati. Tolong ya Allah, dikasih jarak sedelat baik. Nek kula dikasih kesempatan urip, kula pan nglakonin dandani salate kula pan dandani ngibadah kula, banda sing tak kumpul-kumpul tak sodakuna kabeh. Kula janji du Gusti, aja gugupan saiki aku nggone mati. Begitu janji kita. Dan ternyata seketika waktu kita ngomong ucapan janji iku karo Gusti Allah, muncul dua makhluk. Makhluk yang pertama adalah namanya malaikat amal. Saha malaikat amal eta? Malaikat amal adalah sholat kita, puasa kita, sodakoh kita, sampai kita baca sholawat, kita zikir, kita puasa sunnah. Itu ketika kita ajal datang mencabut nyawa, ternyata amal ibadah kita berubah jadi malaikat. Malaikat ini adalah kumpulan amal ibadah kita, muncul seketika waktu sakaratul maut. Tapi jangan panjenengan pada leha-leha. Ada malaikat amal, muncul makhluk satu lagi namanya setan. Setan ini muncul ketika kita sedang sakaratul maut, merongrong telinga kita, ngucap iku setan, Yusartina, nek sampean iki pan mati kok diwe urip maning nang Gusti Allah, ora usah salat, ora usah sedekah,
ora usah lah nglakoni puasa, banda sing dikumpulna pun ora usah nggo sodako kelingan anake sampean pitu dadi wong kabeh langkah sing dadi mbe. Begitu kata setan, merongrong telinga kita supaya kita tidak berucap yang baik-baik. Maka inilah di dalam kitab Nasaihul Ibad, nek ana wong lagi sakaratul maut, bacakanlah surat Yasin. Surat apa? Surat napa? Surat Yasin menurut Nasaihul Ibad ketika dibacakan di sebelahnya orang sakaratul maut, maka setiap huruf di dalam surat Yasin akan mendatangkan 10 malaikat. Padahal surat Yasin ada 3000 huruf. Berarti ketika dibacakan surat Yasin 10 malaikat dikali 3000, puluhan ribu malaikat datang. Ngapain tuh malaikat? 10 malaikat satu hurufnya di surat Yasin akan menjadi benteng, menjadi tembok, menjadi dinding supaya telinganya orang yang lagi sakaratul maut tidak digoda oleh setan. Ini pentingnya anak-anak kon pada ngaos karo bunyai ora basa. Ulangi. Kula panjenengan sadaya nah rawuh di dieu majelis niatna hiji bade ngaji. Yang tua nggak usah basa mah yang nom. Kan kudune yang nom malah kudu bahasa asing alus karo wong tua. Anak kita kon sami ngaos kon sami ngaji, tapi kalau anaknya nggak ngaji, besok ketika orang tua sakaratul maut boro-boro bacain surat Yasin, malah pada ribut rebutan warisan. Wong patimban sugih-sugih jarene kuwune ribut pada rebutan warisan. Sampai dimakamkan orang tuanya, tetap anak gak ada yang tergerak untuk baca surat Yasin. Kiainya negur, bocah kabeh isin karo wong, isin karo tetangga. Kayak gue wong tuane mati boro-boro didongakna. Mana maring kuburan gawa buku Yasin. Walaupun orang ngaji ke buku Yasin anak tulisan Latine. Tulisan Latine diwaca ora apa-apa. Mangkatlah maring kuburan gawa buku Yasin. Berhubung dari kecil nggak pernah ngaji, nggak bisa baca huruf hijaiyah, sing diwaca tulisan Latine. Bismillahirrahmanirrahim ya asin. Sinang alam kubur melungguyu kabeh. Nganti pintelu ya asin terus gue maca. Ini kenapa masjid kita Al-Muhajirin dibangun. Pak Kuwu sampai bilang ini galian dusun kecil tapi masjidnya gede. Mantep apa mantep? Mantep apa mantep? Ditepuk tangan dulu dong buat panitianya. Sing keprok utangi lunas kabeh. Oh ya, ada apa ini? Bentar, matanya nyong kebek keringet iki. Alhamdulillah, terima kasih Bu pengertiannya. Tisunya udah semanding. Masya Allah, ini deleweran keringet karo deleweran eluh sekalian. Alhamdulillah, luar biasa. Lah kayak iki kok ngajak ngaji sampai jam 5 sore. Berkah nikmat panas moga-moga menjadikan kita semuanya sedoyo dosa-dosanya diampura Gusti Allah. Amin Allahumma. Ini ngajinya kan sampai jam 5 sore ya Bu. Ini ada cepitir dari panitia, ya Allah panitia nggak modal banget. Bikin kertas secuil. Tapi mohon izin karena ngajinya mau sampai jam 5 sore. Ini ada titipan amanah dari panitia, Pak Camat, Forkompinca, Pak Dewan, Pak Kiai, para ibu nyai. Ini mohon izin saya menyampaikan titipan amanah dari panitia. Begini amanahnya. Mumpuni, widih kayak surat cinta. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Modeni nemen nih.
Kabar baiknya pengajian hari ini adalah disengkuyung oleh seluruh warga masyarakat Galian dan para agnia donatur Masjid Al-Muhajirin. Alhamdulillah. Kabar buruknya untuk pembangunan Masjid Al-Muhajirin, duit sodakoh infak jariahnya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Tulisannya begitu, cuma kebablasan gone maca. Ngapunten sangat panjang rawuh mriki sepindah niat silaturahmi, yang kedua niat kangge ngaji, yang ketiga dimintai sodako jariah. Bu, kira-kira kalau ditarik dimintai jariah ikhlas mboten? Ikhlas mboten? Betul? Temenanan? Nek temenanan ikhlas, monggo ibu-ibu ngerogoh sak dompet. Sing orang gawa dompet utang dingin karo sebelahe. Ngesuk gampang disarutang nek ketemu. Oh ya bapak-bapak silakan ngerogoh sakatok. Pak Kaji sarungan berarti rakatokan. Ya wis ora apa-apa sarogo-rogo mangga. Tapi ini nih, panitia udah persiapan kotak infak belum? Udah siap? Lah kalau panitianya siap, bentar nunggu aba-aba dari saya. Saya dulu yang ngasih sodakoh. Kenapa mumpuni juga harus ngasih sodakoh? Kalau saya nggak ngasih sodakoh, nanti tersiar kabar katanya mumpuni Ustazah Jarkoni. Bisa ngajar, bisa ngelakoni. Cuman perintah-perintah wungkul. Maka saya yang ngasih sodako terlebih dahulu, persiapan asisten saya. Bapak ibu juga persiapan, tapi sesuai kemampuan. Sesuai kemampuan. Sing dadi soang endoge sagede endok soang. Sing jadi bebek endoge sagede endok bebek. Sing dadi ayam endoge sagede endok ayam. Sing dadi manuk merpati gedene endok segede endok manuk merpati. Sing dadi manuk piit, nggak usahlah memaksakan telurnya segede telur soang, karunya atuh nganti dobolen. Sesuai kemampuan. Dah sekarang milih ibu-ibu mau jadi soang apa jadi mbrit? Jadi piit apa jadi soang? Soang. Mentale wong Patimban memang mentale wong sugih. Cita-citane kepingin jadi soang. Soang adalah telur ukuran paling gede. Berarti duit ukuran paling gede 100. Soang 100, bebek 50, ayam 40, manuk merpati 30, berarti piit pira? 2000. Aduh nemen kaceke, gelangi selengen-lengen dinggo kabeh. Ali-ali cincin pating perentol sekeong-keong. Masa gawe masjid sodako 2000? Isin karo desa Patimban. Dah sekarang sesuai kemampuan. Sing umpamane dadi manuk piit ya piite piit kaji. Leyong pating perentol gelang ali-aline. Yang merpati 30 ya minimal bener Pak Kuwu bilang 10.000 Bu. Mangga dimulai dulu dari saya. Ini yang baju hijau asisten saya Bu. Tapi walaupun asisten saya, tapi kan duitnya nyong. Ki disampaikan bukan gak ikhlas, benen jenengan ora salah paham. Terkadang aku wis ngasih lewat asistennya aku, tapi terkadang aku sing dengkulnya ditanggori kardus begini Bu. Dimulai dari saya terlebih dahulu, nanti sodako infaknya kita muter. Sepindah lagi, ini bukan untuk nambah amplop yang mumpuni, tapi sodako jariah kita dikumpulkan untuk membangun masjid kita Al-Muhajirin yang masih pating seladang, wasine pating cerongok. Mangga saikhlas panjenengan, mudah-mudahan ahsantum li anfusikum, nandur saya mesti panene saya. Allahumma. Mangga kotak infaknya muter, sinambi baca doanya bulan Rajab. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Kotak infaknya tetap berjalan, sorbanya tetap keliling, ngajinya dilanjut.
In ahsantum li anfusikum, nanam yang baik pasti fa insyaallah panennya juga baik. Hari ini Bapak Ibu sadayana sodakoh berupa uang. Nanti Gusti Allah mengembalikan kepada panjenengan belum tentu bentuknya uang, tapi bisa berbentuk badane sehat, sehatnya walafiat, anak di pondok soleh solihah, keluargina adem tentrem, ayam merga mawadah warahmah wasakinah, karena diganti dari sodakoh panjenengan yang buat nolak bala narik rizki. Insyaallah rizki yang gawa barokah. Allahumma amin Allahumma. Hapunten tadi nadomnya itu nadom pakai bahasa Jawa, soalnya memang saya ngajinya begitu. Kalau disundakan saya khawatir malah jadi nadomnya salah. Hapunten pisannya Pak Camat, saya memang kurang paham pakai bahasa Sunda, cuma taunya wilujeng sumping. Plus jangan sampai orang Sunda itu merege hese. Enggak kurang paham bahasa Sunda, tapi dikit-dikit ya ada orang ngomong sebenarnya agak nyaut, walaupun ya masih kurang paham. Nyautnya cuman begini, Akang Haji sorbana palit, palit naka Cimalaya, Akang Haji sumangga calik calikna saaya aya. Betul itu Sundanya, betul. Kasok pondok, kasok panjang, kasok nangaroyom kajalan, kajen sono kajen heman, ente sae ngobrol di jalan. Makasih. Nuhun sewu sangat Bu, itu suara saya yang nomor 5. Nomor hiji belum saya keluarin Bu. Besok lagi khawatirnya Pak Camat mau ngundang gitu, lagi ngirit bahan materi. Salu ala Nabi Muhammad. Kotak infaknya tetap berjalan, sorbanya tetap keliling, ngajinya dilanjut untuk efisien waktu. Maka adanya peringatan bulan Rajab artinya kita sedang memperingati ulang tahunnya sholat. Berarti dari rokaat ke rokaat akan menjadikan kita lebih taat, dan di luar sholat tetap akhlaknya sholat. Yang belum sholat ayo gagean taubat dan langsung lakoni sholat insya Allah. Maka ternyata arane Rajab pun adalah peringatan bagaimana kita memakmurkan masjid. Wong Kanjeng Nabi melaksanakan Isra wal Mi'raj dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Berarti ini tepat momennya. Pinter kuwune. Mau ngune promosi kae masjidnya si pada malangkadak. Arane wesi si pada pating cerongok. Monggolah kesadaran warganya, desanya kecil tapi masjidnya gede, tanggung jawabnya juga. Bangun masjid gampil, bangun musola kecil, sebab patimban wonge sugih-sugih. Tapi yang repot adalah memakmurkan masjid, itu yang jadi PR kita bersama. Masjidnya mewah, magrong-magrong, maghrib si petengan barang anak singadan bocah cilik durung sunatan. Karunya atuh Allahu Akbar, Allahu Akbar, Akbar, Akbar. Bareng dudu bocah cilik singadan, waya subuh singadan bakakung. Suaranya ampeg, gigine tinggal 2. Adanya sambil nalangsa Bu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya 'alas shalah.
as-sholatu khairum minan naum. Bareng adzane rampung Mbah Kakung tingak tingu ku iki masjid sepi nemen ya. Akhirnya sinambi puji-pujian. Ngapunten Kiai, di dia aya puji-pujian tuh. Wah, tetanggi kula NU kabeh nang kene. Mbah Kakung puji-pujian seraya nunggu jamaah. Tetep langkah sing mangkat. Akhirnya nggone puji-pujian berubah jadi pengumuman. Saudara, ngangger dinten 5 menit maning ora gelem pada berangkat. Aku pan sholat dewek. 3 menit kemudian alhamdulillah ana sing mangkat. Sing mangkat cuman sabelindi. Pada Mbah Kakung. Akhirnya masjid gede mewah magrong-magrong jamai mung kali kaki-kaki kabeh. Yang baru dateng takon kalau sing lagi puji-pujian. Kajine Kaji Kosim gede nang masjid sepi naman ya. Anu kunaon niki masjid gede deneng jamaah laka ya. Anu nang apa Kaji Kosim? Kaji Kosim ngejawab, ya lo gena domong iki masjid mung duwe ke aku karo sampean. Oh jadi ke masjid deh duwe ke aku karo sampean Kaji Kosim. Lah terus ke harapan kepi menangger jamaah laka Kaji Kosim. Kaji Kosim jawab, ora usah bingung, gampang iki ngesuk masjidnya didol bae. Tapi bukan masjid Al-Muhajirin kene, Muhajirin kono. Saya dengar dari panitia soalnya di desa kita Patimban ternyata masjid musolane setiap saat jamaah kathah. Apa maning kalau subuh? Jamaah kebek mentelep nganti tekan jaba. Tapi anu nang jabatrok ora sekalian manjing sekalian. Tapi bukan masjid sini. Bangun masjid mah gampang, bangun musola kecil. Sebab apa? Kegotong royongan desa Patimban gak diragukan, betul? Betul? Tapi setelah dibangunnya masjid, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yahsya illallah. Orang yang memakmurkan masjid adalah orang yang beriman kepada Gusti Allah, iman karo dina akhir, nglakoni salat, menunaikan zakat, sing paling penting walam yahsya illallah, ora wedi karo apa-apa, wedine cuman karo Gusti. Maka kena apa? Ini yang menjadikan dasar nanggone Pulau Jawa. Pulau Jawa itu kan gak cuman Jawa Tengah. Kadang-kadang maaf Pak Camat, orang Sunda kalau nyebut orang Cilacap katanya orang Jawa. Padahal dia lupa orang Sunda juga orang Jawa. Nih, saya kasih tahu ya. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, lanjutan Jawa Barat, sampai Jakarta, sampai Serang Banten, itu masih Pulau Jawa namanya Bu. Ini menjadikan dasar para wali di dalam syiar tanah Jawa. Wali itu menyampaikan kalau bangun masjid, bangun langgar. Masjid di sini nyebutnya apa? Sami, langgar apa langgar? Musola. Bangun masjid, bangun musola, justru antar ruangan di dalam sama di serambinya itu justru lebih lebar serambinya ketimbang dalamnya masjid. Ini dasar patokan dari wali. Kenapa para wali mengajarkan hal demikian? Karena di dalam kitab Azkarun Nawawi bahwa kita ngebangun masjid juga ada ilmunya. Di dalam masjid kok sampai ngobrol-ngobrol babagan duniawi, maka selama 40 ibadahnya nggak diterima. Maaf ya, ini bukan saya ngomong.
Saya juga ngomong nggak pakai nafsu, ini pakai dasar. Kalau nggak percaya nanti saya tanya sama Kiai. Di dalam kitab Azkarun Nawawi, barang siapa di dalam masjid ngobrol-ngobrol babagan duniawi selama 40 ibadahnya nggak diterima. Maaf ya, banyak kadang-kadang ibu-ibu habis sholat jamaah, mukenanya aja belum dicopot udah ngelutik sebelahnya. Bu, wingi sih oleh arisan siapa? Mukenanya urung diudari, Bu. Wis ngelutik wingi sing oleh arisan siapa? Tanpa kita sadari itu ngobrol babagan duniawi. Sampai maaf nih, ada yang lebih parah. Ada yang lebih parah. Berangkat sholat jamaah udah cerita duniawi plus pamer. Ingapurane nemen ya Bu, aku tadi pas disamper mangkat sholat jamaah aku mangkatnya rada keri, bisa nih mangkatnya telat Bu, aku kan tadi habis ngepel. Keramik kalau granit marmer angel banget dirawat Bu, apalagi zaman saiki ya wong ngebangun gue kudu nyekel duit 500 juta. Wong 1 M bae kadang-kadang ngisi kurang. Saiki ya arane tukang sedina kuwi bayarane 150, durung mangane, durung wedange, durung ngerokoke. Ya Allah, ngebangun zaman saiki ge kurang duit terus Bu. Wong aku ngebangun rumah durung selesai, umah ngarep wis nawani tanah maning. Malah saubin jaluk 3 juta 750. Wis cerita dunia gari pamer sekalian. Nih. Menurut kitab Azkarun Nawawi, orang yang seperti ini ngobrol babagan duniawi di dalam masjid 40 gak diterima ibadahnya. Tapi di Azkarun Nawawi gak dijelaskan apa 40 hari, 40 bulan ataukah 40 tahun. Na'udzubillah min dzalik. Jangankan yang 40 tahun, sampai 40 dinang ibadah ora diterima, mumet Bu ya Allah. Na'udzubillahi min. Maka nasaihul ibad ngajak kita kalau ke masjid niatnya udah ditata nih. Dengan cara apa? Berangkat ke masjid sudah dalam keadaan suci berwudu. Biar sadar kalau mulutnya udah disucikan wudu, berarti ngomongnya kudu dijaga. Mangkat ke masjid, nasaihul ibad menjelaskan berangkat ke masjid udah dalam keadaan wudu. Setelah wudu sampai di masjid melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Mumpuni wong aku manjing masjid arep ngaji muslimatan. Kepimen mumpuni apa maning aku juga lagi head ke datang bulan kepimen. Boleh orang head itu masuk ke dalam masjid asalkan dia yakin, maaf ya, udah pakai cadangan singgon nyadangi. Ada ngomong rada kasar sih Bu, ya zamannya pun modern. Kalau memang dirinya yakin duduknya di dalam masjid adalah pertama untuk zikir kepada Gusti Allah, yang terpenting dia yakin gak mungkin bakal netes. Gak usah tanya netes apanya, pokoknya benora netes begitu Bu. Ini yang dimaksud supaya nggak duduk berlama-lama di dalam masjid. Masjid itu justru ruangan dalam sama serambinya. Dianjurkan malah justru lebih lebar serambinya. Supaya maaf nih kalau ada ibu-ibu yang lagi belum suci, masih dalam keadaan kotor, pingin ngaji, duduknya di serambinya. Begitu sebenarnya Bu. Termasuk orang musyawarah pengajian, kan bendahara biasanya laporan. Bapak Ibu, saya sebagai bendahara ingin menyampaikan bahwa alhamdulillah untuk pengajian besok kita sudah terkumpul dana 40 juta. Yang 10 juta ada dari salah satu DPR, tapi bukan Syahroni. Ini cuman buat gambaran. Biasa kalau udah mau pemilu DPR pada datang Bu. Kalau ada DPR datang ke pengajian berarti udah ciri-ciri nih dalam maning pancoblosan. Kami harap Pak Syahroni datangnya jangan pas lagi mendekati pemilu doang. Pas nggak pemilu pun ya ayolah masyarakat didukung pengajian. Betul? Betul? Iya alhamdulillah manjing ngaring desa Patimban dalane alus ya nasing bosok setitik mau Bu.
Tenang yang bosok bukan desa Patimban, desa sono. Misal Langit Ado. Terima kasih ya Pak Dewan. Saya tidak akan menelanjangi DPR, kasihan Bu. Anu Pak Saroni udah jadi DPR berapa periode Pak Saroni? Oh baru 1, pantesan datang lagi mau 2 kali ya. Ini bukan suudzon, justru saya berhusnuzon. Kalau mau sampai 2 kali, mudah-mudahan jadi DPR yang amanah. DPR yang memakmurkan dapilnya, memakmurkan masyarakat kabeh. Tuh Pak Saroni didongakna sekalian. Kalau Pak Sahroni jadi DPR baru 1 kali, mohon izin ya Pak Saroni, kalah senior sama saya. Saya jadi DPR dari tahun 95 sampai sekarang. Saya titelnya DPR, Pak Saroni DPR Dewan Perwakilan Rakyat. Saya DPR Durung Payu Rabi. Maaf ya Pak Saroni, kalah senior. Saya lahir tahun 95 Ibu. Jadi sekarang alhamdulillah saya umurnya 27 tahun. Iya perawan kaplak. Puas. Kiai saya titip pesan sama saya. Saya itu nggak pernah gundah dengan status saya yang belum payu laki. Dan kiai saya bilang kepada saya, ketika orang bilang mumpuni jangan terlalu pilih-pilih. Hello, suami itu yang akan mengimami saya sampai akhirat, akan dimintai pertanggungjawaban. Ini maaf ya Bu, ini buat contoh. Ada seorang janda ditinggal sedo oleh suaminya. Dia selama menjaga masa statusnya sebagai seorang janda dan tidak menikah lagi, khusus cari nafkah untuk ngempani anak-anak yatimnya, maka kelak di akhirat dia berhak manjing sorga dengan cara mblodos. What is mblodos? Mblodos is a nyeruntul, you know. Nyeruntul cara orang sini apaan? Sarua nyeruntul. Jadi begini, memang niki tenggene kitab napa nggih kesupen kula. Intine niki ana keterangan riwayat, memang seorang istri ditinggal wafat oleh suaminya. Dia sampai pipinya kehitam-hitaman. Kapale kandele nemen. Ya ibu-ibu nek si numpak motor iting kanan belok ke kiri. Bukan wanita sembarangan tuh. Dia ditinggal wafat oleh suaminya dan dia mencari nafkah, cari maisha, dia kerja untuk ngempani anak-anak yatimnya dan tidak menikah lagi, maka kelak di akhirat berhak masuk surga dengan cara blodos. Padahal waktu itu Kanjeng Nabi baru buka pintu surga dikit, baru ngebuka dikit tuh rondo langsung nyeruntul. Tapi syaratnya randa ditinggal wafat Bu. Jadi kalau maaf ya, janda cerai, janda pegatan mah nggak ada urusan saya. Ini dikhususkan oleh Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi baru buka pintu surga dikit, baru melompong dikit ada yang blodos. Itu janda ditinggal wafat tapi tidak menikah lagi, khusus cari nafkah. Soalnya kalau janda cerai, maaf ya Bu, janda cerai kan berarti mantan suaminya tanggung jawab atas anak-anak kandungnya, betul? Tapi kalau ditinggal wafat terus nikah lagi, berarti suami yang sekarang yang bertanggung jawab atas nama istri dan anak-anak tirinya Bu. Begitu. Jadi khusus di sorga, yang manjing sorga dengan cara blodos, janda ditinggal wafat, memutuskan gak nikah lagi, khusus cari nafkah buat ngempani anak-anak yatimnya. Maka panjenengan bisa meniteni dan menengeri. Kalau di pesantren ada romo kiai abah yai kok sedo wafat, biasanya ibu nyai itu tidak nikah lagi karena ngugemi dalil tadi, karena memang khusus cari nafkah buat ngempani putra-putra yatimnya. Mudah-mudahan ibu-ibu kita semua, ibu rumah tangga di sini diberikan kuat dohir batinnya. Amin Allahumma.
Jangankan yang janda, orang masih punya suami aja namanya ibu rumah tangga luar biasa, hamilnya saja disebut riyadhah, tirakat sama Gusti Allah. Sampai-sampai janda itu luar biasa, entah itu janda ditinggal wafat ataupun janda ditinggal cerai. Namanya janda hebatnya luar biasa, bawa beras sekarung kuat, menet wit kelapa bisa, dandani gendeng bocor kecil, kesambrem bledek isi urip. Jangan menyepelekan seorang wanita. Maaf ya. Ternyata di sensus penduduk tahun 2023 tercatat penduduk Indonesia adalah 274 juta jiwa. Menungsa kabeh langkah sing dadi cempek. Itu 274 kok juta lah jiwa menungsa. Orang sing termasuk nang kuburan iku. Sing ambekan kabeh. 274 juta jiwa tercatat di sensus penduduk. 51%-nya adalah laki-laki dan 49%-nya adalah perempuan. Berarti di tahun 2023 ini antara laki-laki sama wong wadone ternyata luwih akeh wong lanang. Wong lanang ya lo ngucapnya aja pelit banget. Ulangi. 274 juta jiwa penduduk Indonesia, 51%-nya wong lanang dan 49%-nya adalah wong wadon. Berarti di awal tahun 2023 wong lanang karo wong wadone ternyata esi akeh wong lanang. Wong lanang. Tapi kenapa hari ini Sabtu tanggal merah 27 Rajab dari 100% yang hadir 95%-nya adalah wong wadon kabeh. Ternyata ini satu bukti bahwa nanggone desa Patimban suaminya telah sukses membentuk istri yang solihah. Keprok tangan dulu dong. Sing keprok bisa lunga kaji kabeh. Ibu pengin berangkat haji? Pengen berangkat haji? Empun daftar dereng? Ya Allah, pimen ceritane ki wong tempat timban. Pengen lu ngakak jipat tapi durung daftar. Moga-moga rezekine sing barokah. Bisa ziarah Mekah Madinah. Dadi bapak haji ibu hajah. Amin Allahumma. Kiai saya titip pesen. Kenapa arane wong santri? Anak sing nembe lulus kang pesantren langsung payu laki, tapi anak sing kaya mumpuni perawan kaplak durung payu-payu rabi. Bukan pilah-pilih ibu, tapi kadang nek santri durung payu rabi lagi belajar dadi santri sing tenanan, golet ilmu sing pakai syariat. Bisa kula langsung nikah, wong isuk pagi langsung nikah bisa kata sing ngantri. Tapi ya apa iya, dunia akhirat niku kan arep dadi tanggung jawab wong lanang. Kula iki wong wadon bu, sepinter-pintere wong wadon, arane wadon gue kudu manut karo sang suami. Tanggung jawab laki-laki berat loh bu. Wong wadon kok nganti bojo, bab haid orang ngerti carane nggone bebersih. Wong lanang sing tanggung jawab, suamine jenengan. Maka cari laki-laki imam keluarga. Niku ya ayo belajar bareng-bareng sampai bab head aja wong wadon sing head tapi sing tanggung jawab bojone. Berat enggak? Berat tanggung jawab laki-laki. Maka kula durung payu laki, alhamdulillah kiai kula tadi malam bilang sama mumpuni, tenang bain mumpuni, arane santri punya semboyan. Mondok nganti rabi, ngaji nganti tekan mati. Jadi arane jomblo bisa ne durung duwe pacar sepisan lagi jaga nafsu kon puasa praktek ngilmune. Seumpama naudzubillah min dalik nganti tekan mati durung payu rabi insyaallah syahid bu. Lagi golet dingin bu, si seneng sinau. 17 tahun kan teh sinom ya bu. 6 apa tua? Makasih bu, ya Allah baru kali ini ada ibu-ibu ngedukung saya.
Jadi 17 tahun ke tesih nom. Alhamdulillah. Berarti ya Yaman lah ya Bu ya. Ini yakin ngajinya sampai jam 5 sore. Ibune kuat? Ngaji sampai jam 5 sore kuat? Bapaknya sanggup? Bapaknya sanggup, ibune kuat, aku melu-melu. Nafsi dewek-dewek. Shallu ala Nabi Muhammad. Masuk ke dalam masjid dalam keadaan suci berwudu. Kenapa? Supaya langsung melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau niatnya ke masjid cuman mau acara muslimatan, ngaji rutinan, nggak keadaan berwudu, mboten nopo-nopo alias tenan naon. Tapi masuk ke dalam masjid walaupun belum keadaan berwudu, maka tidak melaksanakan sholat tahiyatul masjid tidak apa-apa, bisa diganti dengan membaca baqiyatus sholihah. Itu yang pertama. Kalau besok masjidnya sudah jadi, monggo kita memakmurkan dengan cara ngisi. Saya sholat jamaah, tapi aku tuh ngerti ilmune. Lagi maaf manjing kakus, manjing kamar mandi bayana adabe, apa maning manjing maring masjid. Jangan sampai masjid kita kotor hanya gegara adab kita yang kurang etis. Yang kedua, lanjutkan ya Bu, sampai jam 5 sore kan. Yang kedua, masih di dalam kitab Azkarun Nawawi, manjing maring masjid sampai nyanyi-nyanyi, nembang-nembang babakan duniawi, maka wong iku mau sing nyanyi nang jero masjid mulute disobek-sobek nang Gusti Allah. Kecuali puji-pujian, marhabanan, dibaan, rebananan sampai mahalul qiyam, puji-pujian silahkan mangga, iku arane nada sing gawa zikir karo Gusti. Yang ndak boleh lagu-lagu sing contoh ngerusak anane adab nang masjid. Masa malah nang masjid nyanyi mangku, apel-apel nemen niki, babagan mangku memangku. Ibu sampai paham. Makanya kalau manjing maring masjid sing gawa HP ini dicek di silent dingin Bu. Kuatire manjing maring masjid ana sing telepon. Teleponnya nada deringnya lagu dangdut koplo. Umpamane Juragan Empang, lagunya Juragan Empang gimana Ibu? Kula dudu wong kene soale Juragan Empang iku kan bahasa lagune wong Indramayu ya. Iya wong nang Cilacap ngarane empang gue dudu empang. Belumbang. Iya kolam. Kolam iku nang cara Cilacap arane Belumbang, nang kene balong utawa empang. Betul. Lah manjing mari masjid ternyata HP-nya ana sing telepon, nada deringe lagune Juragan Empang. Nah ini yang maksudnya ndak boleh manjing masjid sembarangan. Artine nek nganti nang masjid nyanyi-nyanyi lagu babagan duniawi, mulutnya disobek-sobek oleh Gusti Allah, berarti lagi nang masjid bae tutu kera dijaga. Berarti kan manjing sekang masjid ono metu saking masjid mulutnya ora bisa dijaga, senengnya kebablasan. Dadi wong sing seneng tumbak cucukan, ngomongnya blesak, ngomongnya seneng fitnah. Gegara apa nang masjid be lambene ora dijaga? Apa mending metu sekang masjid? Nauzubillahi min arane wong wadon. Ya ora mung wadon, kadang-kadang lanang be pada bae alias sarua. Kebiasaan mulutnya nggak bisa dijaga, nang masjid pun ora bisa ngejaga lesan. Metu saking masjid biasane lambene lesane nek ngomong blesak. Gara-gara ngomongnya blesak, aring anak pun ngomongnya kotor. Bocah nakal diomong dasar, bocah dididik angel, anak setan. Sing setan siapa? Maka masih nang kitab Azkarun Nawawi disebut kufur yaiku wong sing seneng ngelek-elek keturunan, ngelek-elek nasab, ngelek-elek anak. Kadang-kadang akeh arane wong wadon anaknya nakal ora sabar langsung ngucap bocah
Diomongnya angel, dasar anak setan. Sing setan siapa? Kadang anak bocah ayu, mamane pan muji anaknya dewek. Ih ya Allah, bocah kayu nemen ya, anaknya siapa? Apa kelalen gone gawe? Ya, genah-genah anaknya sorangan. Ih ya Allah, bocah kayu pisan ya, anaknya saha? Budak nasaha? Lah anaknya sendiri kok sangsi. Maka terkadang ada orang tua sing paham, walaupun anaknya tukang becak, ibune nggone ngucap doa apik. Walaupun anaknya tukang becak, mamane nggone ngudang anak sultan, anak sultan, anak sultan, anak sultan. Padahal anaknya tukang becak. Ngene dikudang anak sultan, anak sultan, anak sultan, anak sultan. Ya ora mungkin gue ngudang tukang becak, tukang becak, tukang becak, tukang becak. Soalnya kadang ana wong tua tega sama anak sendiri, bocah nakal mamane ngomong, bocah pelit persis kayak mbahmu. Menurut Azkarun Nawawi, kufur adalah orang yang suka menjelek-jelekan keturunan baik maring ngandap ataupun maring luhur. Kadang-kadang orang tak ngucape kasar, maka di dalam masjid ngomongnya kon kudu dijaga supaya lesan kita keluar masjid pun tetap orang-orang yang punya akhlak sae, insya Allah. Jam pinten Bu? Jam telu. Jam 4 kurang 5 menit kok nggone ngomong jam 3. Iki minteri aku sampean Bu. Ini lanjut sampai jam 5. Lanjut sampai jam 5 sore. Nanggone kitab Ghunia ana cerita, oh ya Pak Haji liwat dingin. Mangga. Nanggone kitab Ghunia ana riwayat bien zamane Sayyidina Abu Bakar manusia meninggal dunia wafat sedo. Ketika sedo ternyata iku mayit dirumati kaya mayit zaman saniki, didusi, diulesi, di kain kafani, ditali pitu, dimasukin ke dalam kasuraga. Ibu tahu kasuraga? Kasuraga iku keranda mayit. Keranda mayit cara orang Subang kene apa? What? Katil. Katil. Oh, katil. Emang mulutnya kudu mecucu begitu? Katil. Betul Pak Kuwu nyebutnya katil. Oh, kalau di Pak Camat kayaknya Sunda nyebutnya pasaran. Betul? Mumpuni dilawan. Ngerti kula nang Sunda nyebutnya pasaran. Kalau di tempat saya Cilacap Jawa Tengah nyebutnya kasur raga. Kasur artinya tempat, raga iku artinya badan. Jadi kasur raga, tempat kanggo badan sing langka nyawane. Jadi nek esyana nyawane ya ora dilebokna katil Bu. Esyana nyawane. Kasur raga tempat untuk badan sing langka nyawane. Tapi nang Jawa Tengah mau macem-macem arane Bu. Nang Kebumen nyebut bandosan, nang Perembun perbatasan Purworejo Jatangan nyebute andan-andan, wong Jawa Timur nyebute penduso. Tapi anak Cilacap perbatasan Brebes yakin nanggon Sunda Reang, jadi Sunda ora Jawa ora. Di sana disebut kurungan batang. Enggak kasar, emang bahasanya orang sono begitu. Indonesia ada sekitar 720 bahasa yang berbeda. Sehingga di Cilacap saja saya orang Jawa ada yang nyebut kurung batang. Bedanya jauh sama Cilacap Kasuraga. Tapi di sana nyebut kurung batang, nanggone Patimban disebut katil. Ketika mayit dimasukkan ke dalam katil, ketika pandi solati, ucuk-ucuk dumatakan katil obah banter nemen Bu. Kayonge mayit urip maning,
Penasaran sing badhe nyolati dibukalah niku katil. Bareng katile dibuka temenan Bu Maiti lagi uget-uget kayak gini. Penasaran sing panyolati dibukalah iku bukan katil, dibukalah kain kafannya. Setelah kain kafannya dibuka, apa yang terjadi saudara-saudara? Kok malah gol? Emang mayite bal-balan. Setelah dibuka kain kafannya, ternyata tengsak lebeting kain kafan. Anak ula, ibu tahu ula enggak? Pak Camat nyebutnya orai. Betul Pak Camat. Ketika dibuka kain kafannya, ternyata ayah orai gede pisan lagi ngagigit behengna. Ngagigit leher Bu. Ngagigit leherna dan ternyata ngagigitna tos sampai kerongkonganna. Geger yang mau pada nyolatin akhirnya pada berlarian cari gebug. What is a gebug? Gebug is a pentung, you know? You know pentung? You know pentung? Yes, I do pakdel. Bareng udah megang pentung mau mentungin eta orai, ternyata si orai bisa ngomong kayak manusia. Si orai ngomong, manusia, lulu pada mau gebugin gue, emang gue salah apa sama lulu pada? Ternyata orangnya orai Jakarta. Kagetnya mau ngegebuk, subhanallah, orai. Kamu bisa ngomong kayak manusia? Iya, sebab saya orai bukan sembarang orai, saya orai utusan Gusti Allah. Orai, iya manusia salah apa sama sampean? Ternyata iya kok sampean ngagigit behengna, kenapa enggak ngagigit betengna? Kunaon? Orai jawab, kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Kenapa yang saya gigit behengna bukan betengna? Karena ia orai waktu hidup di dunia sudah dengar azan tapi males-malesan gak langsung lakonin sholat. Parantos dengar azan tapi nunda-nunda waktu sholat padahal tidak ada uzur, tidak ada halangan dan tidak ada hajat. Tapi sengaja dengan mengundur-undur waktu sholat, saya diutus oleh Allah supaya ngagigit behengna iya mayit. Jadi saha orang na orang patimban. Parantos manjing waktu sholat kok ente langsung lakoni sholat. Besok matina digigit behengna oleh orai gede pisan jam 4. Saya ente tanggung jawab kalau digigit orai. Kalau saya mah sampai sini adalah musafir musafir punya fasilitas, sholatnya bisa dijamak, bahkan bisa dikosor Sampean kan bukan musafir Bu. Walaupun dari Pamanukan sampai sini belum ada 85 km. Saya musafir. Jam 4. Saya takut digigit orang nggak tanggung jawab. Gara-gara mumpuni ngajinya sampai telat, segini banyak orang yang ngagigit saya, kan bingung saya Bu. Ini bukan alasan, saya ngomong pakai dasar. Jam 4. Gimana? 1 jam deh. Saya nggak berani Bu. Orangnya sini gede-gede, apalagi dekat pelabuhan. Pelabuhan Patimban. Ya Mbak Putri kunaon? Oh iya Mbak Putri. Sudah asar neng tuh, diingetin nama yang tua. Hatur nuhun Mbah Nini, ya Allah. Mbah Nini mau kemana Mbah Nini? Subhanallah. Oh mau ambil wudhu, semangga. Hati-hati tuh sampai anak orang jangan diinjek ya. Subhanallah nganggo tapi. Ya sandalnya ucul kabeh Mbak Putri.
Katanya tos kenal mumpuni tapi di TV. Itu bukan kenal, namanya numpang lewat, Mbah. Ya Allah. Jare kenal tapi nang TV. Nang TV ini kan biyen tahun 2014 karo 2017. Saiki jarang nang TV, Bu. Soalnya alhamdulillah kula milih ngaji nang jamaah langsung begini. Soalnya kalau ngaji di TV jadwalnya itu ceramahnya cuma 5 menit. Nah kalau di sini kan sampai 1,5 jam, malah jenengan minta diajak digigit orai KB malah nang kene ngaji sampai jam 5 sore. Ini peringatan dalam rangka Isra Mi'raj, artinya kita sedang memperingati ulang tahunnya sholat. Jangan sampai kebiasaan ngajinya kasorean. Jadi sebenarnya tadi Pak Ku, protokolernya itu kalau camat datang Ku nggak sambutan. Begitu protokolernya Pak Ku. Tapi nggak apa-apa, beliau nyambut karena memang bukan karena pingin pidato, tapi ingin menyampaikan rasa bangganya beliau pertama karena memang Patimban sedang dibangun pelabuhan internasional. Begitu ya Pak Kuwu. Kemudian yang kedua nyambut datang panjenengan dan permohonan maaf kalau masyarakat Patimban nyambut datang panjenengan kurang maksimal. Niatnya juga baik. Yang terpenting adalah masjidnya dibangun untuk peringatan kita melaksanakan sholat, menjadi orang-orang yang menjalankan sholat dan mendirikan sholat. Yaitu 5 waktu tidak ketinggalan, mendirikan sholat berarti di luar sholat kelakuannya pun tansah ngelakoni sholat. Sebentar ada informasi dari panitia, pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan Bali, maka suaminya nikah lagi. Kata Imam Al-Ghazali, pengajian itu ibarat botol kosong diisi air penuh nggak ada tutupnya, dibawa pulang naik sepeda. Koclak sawar sawer mampet gak karu-karuan Ibu. Jadi saya akan tetap duduk di sini 2 menit saja. Mari kita hikmat mengaminkan doa yang nanti akan dipimpin langsung oleh Romo Kiai. Pak DPR Pak Sahroni, ya Allah ngapunten Kiai Sahroni. Saya nggak tahu DPR juga Kiai. Kiai juga DPR, ngapunten ya Kiai, itu jadi nggak enak saya. Dalam Kiai. Oh, Kiai Sujai, bukan Kiai Sahroni. Yang DPR yang mana? Oh, Pak DPR Pak Sahroni Sujangi. Oh, nggih, maaf ya Kiai, saya jadi nggak enak. Tadi udah disinggung juga DPR-nya. Ternyata Kiai, ngapunten Kiai Sahroni. Kiai Sujangi. Aduh, jadi nggak enak saya. Mohon izin Pak Camat, terima kasih beserta Ibu hadir langsung di tempat kami di Patimban. Pak Ku, terima kasih selalu mendukung kami keluarga besar Jamiah Masjid Al-Muhajirin. Romo Kiai, Bapak DPR, terima kasih selalu memberikan doa kepada kami masyarakat di Patimban. Mudah-mudahan dengan pengajian hari ini kita semua ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya, diberikan sehat panjang yuswa, yusanu manfaat nu barokah, diberikan zuriat soleh solihah, masyarakat yang ahlul ibadah, masyarakat yang ahlul jannah, pungkasan yuswa bisa husnul khatimah. Amin Allahumma. Doa dipimpin oleh akhinal kiram Romo Kiai Sujai untuk rasa ta'zim kami santri kepada para masyayikh, para tokoh ulama di Patimban Sumangga. Dari saya awal sampai akhir segala kekurangan mohon maaf nu sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Setelah doa usai panjang pulang dengan tidak ada halangan satu apa, bisa bertemu lagi di lain majelis. Setelah lepas nyulaki pampunten usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Taqabbalallahu minkum.